Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Kedawung, Bapak Haji Sumarno, Magister Pendidikan. Yang kami hormati seluruh Bapak Ibu Guru karyawan SMP Negeri 1 Kedawung, serta anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita dikumpulkan di lapangan ini, teriring doa dari saya, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan. Mengawali kajian pagi hari ini, mari kita buka dengan membaca surah Al-Fatihah dan ayat kursi bersama. Diawali dengan membaca ta'awudz bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Membaca ayat kursi dimulai dari basmalah. Yuk bareng-bareng semuanya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Diresapi maknanya, masukkan ke dalam hati kita, mudah-mudahan menambah iman kita. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, ma dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini tadi, siapa yang sholat subuh angkat tangan. Yang sholat subuh angkat tangan. Beberapa yang putri memang tidak, iya. Yang sholat subuh angkat tangan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sholat subuh. Yang sholat subuhnya tepat waktu angkat tangan.
Yang sholat subuhnya di masjid angkat tangan. Nah, itu yang sholat subuhnya di masjid. Satu, dia adalah ahli surga. Yang kedua, tanda orang itu akan jadi sukses. Kok begitu Pak Lutfan? Adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah SWT, pagi hari ini kita ngaji di lapangan ini didoakan oleh malaikat. Maka mari kita resapi, kita maknai, dimasukkan dalam pikiran kita, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat anak-anak. Kenapa saya menyatakan sholat subuh itu menjadi tanda? Anak-anak, Nabi bersabda, ya, diterukan bersama-sama. Yuk, man sholla al-bardaini dakhala al-jannata. Siapa yang sholat subuh dan sholat asar, yaitu sholat bardaini, maka dia akan masuk surga. Saya cerita dulu anak-anakku sekalian, ya. Ini tadi saya sampaikan ketika di Masjid Raya Al-Falah mengimami subuh dan mengisi pengajian subuh. Dulu di zaman jahiliyah ada laki-laki bernama Isaf. Siapa nak? Siapa? Isaf. Perempuan bernama Nailah. Siapa? Nailah. Isaf berasal dari Yaman dan Nailah berasal dari Makkah. Dua orang ini jatuh cinta. Maka dari negeri Yaman, Isaf itu pergi ke Mekah untuk menemui orang yang dicintai, yaitu adalah Nailah. Begitu sampai di Makkah, ternyata cinta dua orang ini tidak direstui orang tua, dan kemudian mereka tetap nikah. Karena nekat, maka keduanya berjanji untuk ketemu. Ini zaman jahiliyah, belum ada Islam. Nekat ketemu di bulan-bulan haji. Kita ketemu di bulan haji. Begitu ketemu, mereka buat kencan janjian. Di Mekah dahulu masih gelap, rumahnya masih sedikit, belum ada listrik. Maka keduanya bertemu. Dalam sebuah riwayat disebutkan Isaf dan Nailah berzina di dalam Ka'bah. Di mana nak? Satu riwayat menyatakan itu berzina di area Ka'bah, di pelataran Ka'bah. Allah murka, Ka'bah dipakai untuk berbuat maksiat. Maka Isaf dan Nailah dilaknat oleh Allah menjadi patung. Apa nak? Jadi apa? Karena itu terjadian zinanya malam hari. Maka begitu pagi hari penduduk Makkah bangun, kemudian mereka berkumpul, ternyata ada dua patung di dalam Ka'bah atau di luar Ka'bah itu adalah yang semalam berbuat zina. Akhirnya kemudian Isaf diletakkan di bukit Sofa dan Nailah diletakkan di bukit Marwah. Jadi patung gala dilaknat oleh Allah. Di rumah Allah, di Ka'bah, mereka tidak berbuat baik, tidak sujud di hadapan Allah, tidak tawaf, tapi malah berbuat ya maksiat. Zaman berlalu, akhirnya kemudian ya Nailah dan Isaf itu dijadikan patung-patung yang disembah di area Ka'bah. Anak-anak sekalian, kemudian Islam datang, Nabi datang, Ka'bah semakin berkembang, umat Islam semakin banyak. Maka satu hari ada seorang anak muda yang tawaf di Ka'bah itu. Tawaf itu muternya berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau jarum jam ke kanan atau kiri nak? Kanan. Kalau tawaf ke kiri. Saat tawaf, laki-laki ini melihat ada perempuan cantik, parasnya gede, dhuwur, putih. Maka di saat tawaf, kemudian timbul hasratnya terhadap perempuan ini. Tiba-tiba perempuan ini lengan bajunya terlihat, lengan bajunya terbuka. Maka pemuda yang sedang tawaf ini ditemplek-templek ke tangan nih, gitu. Wah, cantiknya, putihnya luar biasa. Karena itu sedang tawaf, sedang beribadah, tidak boleh berbuat maksiat, Allah murka. Maka tiba-tiba
lengan laki-laki ini, tangan laki-laki ini tiba-tiba nempel, gatuk, gandeng, tidak bisa dilepas. Tawaf itu keliling seperti itu. Karena kaget tidak bisa dilepas, maka kemudian mereka berdua ditangkap, kemudian dihadapkan pada seorang syekh. Syekh, ini tadi ada orang tawaf, kemudian niatnya keliru, niatnya salah. Dia jatuh cinta, dia jatuh hati pada seorang perempuan. Maka syekh mengatakan, kalau begitu anak muda, kembalilah ke Ka'bah, taubatlah kepada Allah, berjanjilah kepada Allah supaya itu bisa lepas kembali. Maka dua orang ini yang gandengan tangannya, laki-laki dan perempuan, kembali ke Ka'bah, taubat kepada Allah. Ya Allah, saya tidak akan ulangi perbuatan ini lagi. Anak-anakku yang dimuliakan Allah SWT, di masjid, di Ka'bah, di musola, di tempat ibadah, niatan kita adalah mencari ridhonya Allah SWT. Anak-anak, nanti yang niat sholat Jumatan angkat tangan. Yang niat sholat Jumatan angkat tangan. Ya. Yang niat sholat asar angkat tangan. Niat sholat asar angkat tangan. Yang berniat sholat asar. Yang berniat sholat maghrib angkat tangan. Yang berniat sholat isya angkat tangan. Ya, ini insya Allah ahli surga semuanya. Amin. Ya, amin ya. Ini anak-anak sekalian, pagi hari ini kita berbicara tentang sholat dulu saja. Sholat adalah tanda suksesnya orang di dunia maupun di akhirat, dimulai dari sholat. Anak-anakku yang dimuliakan Allah SWT, ada orang senangane celelean, senangane gawe kalimat-kalimat, gawe status, gawe quotes, tapi quotes-nya batil, statusnya itu rusak, statusnya itu melanggar Al-Quran, melanggar hadis Nabi. Nulis di Facebook, nulis di Instagram, siapa yang mengerjakan sholat Jumat di hari Sabtu maka batal sholatnya. Betul? Ya betul, ngomong keliru kok. Ya, siapa yang mengerjakan sholat Jumat di hari Sabtu ya salah. Maka anak-anak sekalian, ya, ini mulailah anak-anakku sekalian dijaga sholatnya, ditirukan hadisnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Mantaroka as-sholata muta'ammidan faqad habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sia-sia saja seluruh amalannya. Ini hati-hati nak. Nabi mengatakan siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja. Anak-anak, sudah waktunya sholat ini wajib. Ora perlu doya oya-oya. Nek perlu nak, kalau iya nak, ya yang putra yang putri, kalau ada waktu untuk sholat duha, ditradisikan sholat duha. Betul ya Pak? Ya. Ini didampingi oleh Pak Warsito, didampingi Pak Wawan, Pak Marlo, dan Bapak Ibu guru yang lain. Sholat duha ditradisikan. Supaya apa? Membentuk habit. Ada buku baru yang judulnya itu Atomic Habit. Apa itu Atomic Habit? Atom itu partikel kecil. Habit itu kebiasaan. Mulailah kita menuju masa depan kita, membangun jembatan masa depan kita dengan melakukan atomic habit. Apa itu atomic habit? Merubah kebiasaan-kebiasaan menjadi kebiasaan baik dari hal-hal yang kecil. Tangimu mau jam piro le? Jam berapa nak? Bangunnya nak tadi? Jam berapa? Jam berapa? Anak yang perempuan yang putri, bangunnya jam berapa? Bangunnya jam berapa? Bangunnya kalau jam 5 majukan berapa Pak? 15 menit, tambah terus sehingga kita melakukan kebiasaan baik sejak subuh. Atomic habit, kebiasaan-kebiasaan kecil yang itu selalu dilakukan dan dimulai dengan kebaikan, besok akan menjadi kebiasaan yang baik dan menghasilkan prestasi anak-anak sekalian. Ya, apa namanya? Atomic. Apa namanya? Mulai bangun yang kecil, yaitu bangun subuh lebih awal. Apalagi begitu bangun tidur, cuci piring. Ya, sholatnya selesai, semuanya sudah selesai, kewajiban ibadah, cuci piring. Selimutnya dilipat, rumahnya disapu,
nyiapin sarapan, bantu bapak ibu, bantu bapak, bantu ibu, supaya itu menjadi jembatan kita menuju masa depan yang sukses dunia, sukses apa nak? Akhirat. Sukses apa nak? Sukses dunia, sukses akhirat. Nabi bersabda nak, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka Allah akan tulis di pintu neraka bahwa orang ini akan menjadi calon penghuni neraka. Jadi hati-hati nak, hati-hati le, hati-hati nduk. Nek dirimu wis SMP kelas 1, SMP kelas 2, SMP kelas 3 kok berani meninggalkan sholat, ditulis oleh Allah di pintu neraka itu. Salah satu daftarnya adalah itu yang tidak sholat. Terus ditulis nih kono, itu adalah menjadi bagian dari penghuni neraka. Anak-anakku sekalian dimuliakan Allah SWT. Saya punya anak perempuan. Ya. Nek ono sing ngelamar anak wedokku, ada yang meminang putriku, saya tanya. Di antara pertanyaannya, saya tanya, nak, kamu bangun pagi jam berapa? Sholat subuhmu di mana? Kalau dia menyatakan, bangun saya jam 8 pak, otomatis ditolak. Bangun jam 7 pak, tolak. Bangun jam 6 pak, tolak. Bangun jam 5 pak, tolak. Lebih awal, kapan? Sholat subuh di masjid. Yang kedua adalah sholat maghrib. Jam 5:30 kamu nak, jam 5:30 sih neng di lapangan voli, lapangan bola, nongkrong neng buk, apa dolan? Lapangan voli, jangan dirubah, ayo anak sekalian ya. Persiapkan menjelang maghrib itu wes atus menuju ke masjid. Itu tanda sholat subuh dia siap, sholat maghrib dia pergi ke masjid. Anak-anakku sekalian dimuliakan Allah SWT, ini yang perlu dibangun oleh anak-anak adalah kebiasaan sholat. Saya mohon kepada Bapak Kepala Sekolah Pak Haji Sumarno ya, dan kepada segenap guru karyawan, anak-anak ayo yang sholat jamaah zuhur ayo digerakkan terus ya, disemangati. Kita tidak tahu nak ya, kalau di Masjid Raya Al-Falah ada program namanya SMK. Apa nak? Apa dek? Apa le? SMK, ditirukan. Subuh menggapai keberkahan. Apa programnya? SMK, subuh menggapai keberkahan. Apa program SMK? Programnya 3, MSQ. Apa dek? Apa nak? MSQ, Masjid Subuh Quran. Orang yang mau membangun jembatan masa depan supaya sukses dunia akhirat dibangun dengan tradisi, dengan kultur MSQ, kebiasaan masjid, yaitu untuk sholat subuh kemudian Quran. Ini dibangun kebiasaan kita, atomic habit, mulai dari hal yang kecil. Siapa yang bangun tidur ini sudah nyapu rumah, angkat tangan. Tanda anak berbakti pada orang tua. Siapa yang sudah bangun tidur ini ngelipat selimutnya dan kamarnya rapi. Nah, kata saya mana agak sisik ini. Hah? Ini nak isi sisik sing ngono kuwi. Ayo dibiasakan nak. Jadi hari ini anak-anak sekalian, yang semalam tidurnya tidak sampai 6 jam angkat tangan. Yang semalam tidurnya tidak sampai 6 jam, tanda orang sukses. Kok begitu Pak Lutfi? Sebab tidak ada orang sukses yang tidurnya lebih dari 6 jam. Bukan karena begadang, bukan karena lelean, tapi habitnya, kebiasaan para perjuara, para orang-orang yang sukses itu adalah waktunya produktif. Tidurnya kurang dari 6 jam nah. Biasakan. Pak Habibie, Presiden Indonesia itu dulu kalau tidur itu hanya 4-5 jam. Sebelum tidur beliau baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu zikirnya, kebiasaan beliau. Ketika di Jerman, ketika di Indonesia jadi menteri, jadi presiden, kebiasaan yang baik. Itu kebiasaan orang-orang sukses. Nah, tidak ada yang tidurnya lebih dari 6 jam. Ini anak-anak sekalian, waktu ini produktif. Ojo kopean dolanan ha? Ini anak-anak sekalian. Ada 3 jenis anak di sini. Kamu masuk yang mana? Ya, contoh.
Ada murid di sini namanya siapa? Siapa Pak? Maksud saya salah satu. Yang cowok saja. Yang cowok saja. Ali. Selain Ali. Selain Ali. Fajar. Siapa? Andika. Nah, Andika dia Andika. Wow, Andika. Di Andika ini Andika sendiri. Andika. Hah? Andika Rizky. Ayo baik. Saya dulu punya teman nak. Dulu waktu masih sekolah SMP memiliki jenenge Darpaji. Siapa nak? Begitu masuk pondok satu asrama dengan saya dipanggil oleh Ustaz. Nak, jenengmu diganti enaknya. Napa Pak Guru, napa Pak Ustaz kok jenengmu diganti? Siji, sholatmu durung tertib. Karena kamu sholatnya tidak tertib, belum jujur. Jenengmu Darpaji, tak ganti. Sekarang menjadi ulama terkenal, menjadi ustaz terkenal di Indonesia. Menjadi namanya Ustaz Umar. Tapi saya tidak sebutkan nama belakangnya. Darpaji, wih nek sekolah zaman SMP, wih nek jajan, dahari papat ngaku siji. Ada nak yang di sini di kantin, ya? Gorengan ini papat ngaku siji ya no? Hah? Ada? Wah. Itu diganti, begitu diganti oleh ustaz di pondok di asrama, alhamdulillah sekarang menjadi ulama, menjadi ustaz, menjadi ya orang yang luar biasa kesolehannya. Pertama, saya tadi menyampaikan tentang nama Andika. Pertama begini, Andika, menang nggak? Andika, menang nggak? Andika, menang nggak jawab? Ini yang pertama. Andika yang kedua, bukan Andika, pertama Andika, yang kedua Liane wae. Hah? Liane Andi. Sama? Agus, ada Agus. Ada Agus. Ya, Agus. Dalam Pak. Yang pertama kalau dipanggil Andika nggak jawab. Andika diem. Begitu yang kedua dipanggil Agus, dalam Pak. Jalan perlahan. Agus, ya, perlahan. Agus, dalam Pak, perjalanan. Yang ketiga, kemudian tadi siapa Pak Ustaz? Ali ya, Ali, dalam Pak. Wong jenengan dari panggil pun di belakang jenengan. Oh ini tadi, enggak Pak. Nah, di antara tiga itu, kalau dipanggil, kalau tiga anak itu meminta pada orang tuanya, pada bapaknya duit, sing tiga itu paling gede siapa? Ali. Allah juga panggil kita. Panggilan Allah 3 kali. 1 panggilan sholat, 2 panggilan haji, 3 panggilan terakhir. Celuk sholat ragelem, celuk haji ragelem, 3 panggilan terakhir. Panggilan apa? Mate. Oh, celuk sholat ragelem, haji ragelem, terakhir panggilannya. Panggilan mate. Panggilan mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Andika turun, ada. Kerukupan selimut. Itu yang tidak benar. Yang kedua, apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Wis azan. Ini tadi adalah Agus. Aku ndang wudu ah. Yang terakhir, hayya 'alas shalah, belum hayya 'alas shalah, baru mau. Oh, wis arep azan, dia sudah berada di masjid. Maka orang ini yang paling banyak diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ana wong ngamen sing ngamen bencong. Tahu bencong? Halo? Bencong? Ana sing bencong ning kene. Nah, tidak boleh. Wah. Ngamen nak wong bencong. Apa? Teng. Ana ayam turun 10. Kira-kira nek bencong ngamen iki ndang tokon lunga apa ndang apa tok kei tok kon lunga apa tok tunggoni nganti tekan lagune Rampungan. Mangatos ndang lunga. Karena dia suaranya jelek, karena dia kayak ngono. Tapi coba ya, kalau yang ngamen itu cantik,
gede, dhuwur, suaranya apik. Ya. Coba suaranya wakil luar biasa. Dia akan pasti nunggu sampai lagunya habis. Dia pasti akan ditunggu sampai lagunya habis. Gitu ya. Telah habis sudah. Oh, malah ditinggalkan. Cinta ini tak lagi tersisa untuk dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Tambah lagu, tak sengaja. Karena dia suaranya merdu, suaranya apik. Begitu juga kita di hadapan Allah, ya Allah, saya meminta kepadamu ya Allah. Maka tidak bisa ngakah ya. Gak bisa ngakah hidup. Coba, andaikan Pak Warsito ini beliau pengawas proyek, bangun di lantai ke-10. Ono karyawan siji tukang siji ning lantai paling bawah. Diceluk karo Pak Warsito. Dul. Spon dhuwur dhewe lantai dhuwur dhewe, dul celuk ke. Rakrung. Karena jam 8 pagi doncali duit 5.000. Mantap. Celuknya meneh jam 10. Dul. Rakrung. Entuk duit 5.000 kok disai. Kayak itu Pak Warsito 10.000. Wih, jam 10 itu 10.000. Masuk ki. Jam 12 celuk lagi dong. Rakru, kalau Pak Warsito kayak 20.000. Setelah ini, gue makan siang 20.000. Jam 2 celuk lagi dong. Rakru oke. Kalau Pak Warsito kayak 50.000. Weh, arep kali jam 2 untuk 50.000. Jam 3 dipanggil lagi dong. Rakru oke. Kalau Pak Warsito kayak 1.000. Weh. Satu ringgit beli, 1.000 lumayan. Sekali 5.000 sampai 1.000. Pak Warsito sebagai mandor, sebagai pimpinan proyek marah. Diceluk esok tekan sore rakrumu. Maka jam 4 sore Pak Warsito marah. Dia ambil herbal. Tahu herbal? Tahu herbal? Cukup sing gede dari lantai 10 duncang teh. Celuk weket esok tekan sore rakrumu oke. Duncali herbal dari atas. Tapi dulu lagi munggah ke atas ini. Kira-kira kenapa nih? Kena batu kena jidatnya kemudian moncorot darahnya, mengalir darahnya. Kira-kira miso apa istighfar? Kurang ajar, sopo ini. Begitulah hidup kita. Nah, Allah berikan rezeki, berikan nikmat begitu banyak pada kita. Allah panggil kita, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, makruh, mengabaikan. Maka anak sekalian, sholat. Apa amalannya? Ya, sholat. Ya, satu tadi, ya, bangun atomic habit, kebiasaan yang baik, baju yang rapi, tanda orang itu siap menerima ilmu. Ya, kalau mau menuju kelas, buku itu di bawahnya bukan ini curang. Buku bukan cuma satu buku kemudian dilipat, diletakkan di saku bawakan, bukan. Itu simbol orang tidak menghargai ilmu. Bawa Al-Quran, bawa kitab, bawa buku, bawa ilmu pengetahuan, letakkan di dada kita ini. Simbol hati kita, simbol jantung kita dekat dengan ilmu. Ojo ngasih kita itu hidup di lingkungan pendidikan, tetapi pola pikirnya pola pikir yang tidak teredukasi, tidak terdidik dengan baik. Tidak terdidik dengan baik. Oke, anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, satu selawat bersama-sama supaya kita semangat. Ya, selawat bersama-sama. Dengan saya. 1 2. Ya Nabi salam alaika. Yuk. Ya Rasul salam alaika. Ingat, ya Habib salam alaika. Sholawatullah alaika. Kita tidak tahu yang hari ini neng kelas belajarnya serius. Ada yang sholat duha karena sangune mepet. Le kok ora sholat duha, kok ora jajan ngapa ning warung le. Bapak sangune mboten niku mboten maringi sangu niku Pak Guru. Terus meneh ndi? Kula tak sholat duha saja. Yang hari ini hidupnya tirakat, prihatin,
saat yang lain senang-senangan dengan paket data, dolanan HP sampai malam, numpak motor balapan, tidak pernah belajar dengan serius, jangan pernah berharap kesuksesan akan diraih. Sukses hanya bisa diraih oleh orang-orang yang kerja keras, yang disiplin. Ya, belajarlah nak, kalau pulang, kalau buka HP bukan hanya untuk main-main, tapi kemudian belajar dari podcast, dari video yang bermanfaat, dari ceramah kajian, dari jurnal, dari buku, dipelajari. Supaya apa? Otak kita ini ada isinya, ada ilmu. Ada seorang ulama nak, ulama besar, karena satu hari marah dengan santri-santrinya, marah dengan murid-muridnya, ulama ini kemudian bersumpah, demi Allah, 1 bulan ini saya tidak mengajar. Waduh, murid-muridnya, waduh, Syekh kita marah, bagaimana ini? Ya wis, ditunggu 1 bulan. Ternyata baru 1 hari 2 hari datang murid baru dari Mesir. Begitu dari Mesir datang, matur kepada Syekh, saya mau belajar, saya tidak mau ngajar. Sebab kalau saya ngajar itu melanggar sumpah saya. Iki calon murid sekolah Mesir ngerti caranya. Syekhnya kemudian diculik. Sebab kalau ngajar di asrama, ngajar di pesantren, ngajar di ma'had situ, maka syekhnya akan melanggar sumpahnya. Caranya, syekhnya itu suatu malam ditumpak ke unta, diajak jalan-jalan. Syekh, saya ajak jalan-jalan nih padang pasir. Padang pasir itu jalan yang tidak dilalui, gonis banget. Kemudian saya ngendiko kepada muridnya, nak, antarkan aku pulang ke asrama, antarkan aku pulang ke kelas kita, ke rumah kita, ke pondok kita. Syekh, saya mau mengantarkan Anda, syaratnya 1 Syekh. Apa itu nak? Kalau Anda mengajarkan 100 hadis pada saya. Aku ragelem, ini ragelem jenengan boten kunduk. Murid ini punya cara bagaimana belajar. Maka kemudian syekhnya mengajarkan hadis pada murid-muridnya. Ya, diterukan bersama-sama nak. Ya, diterukan bersama-sama. Hadis-hadis Nabi ini nak, ya, kalam-kalam yang kebaikan. Al-hikmatu, yuk. Yang kencang semuanya. Al-hikmatu. Dolatul mu'mini. Hikmah itu adalah barang yang hilang dari seorang mukmin. Maka dimanapun dia dapatkan, ambillah. Kita belajar dari guru-guru kita, guru biologi, guru sejarah, guru bahasa, ya. Anak-anak sekalian belajar hadis-hadis itu dihafalkan, ya, 100 hadis. Hadis berikutnya ditirukan, yuk. Al-arwahu junudun mujannadatun. Ruh itu adalah sekelompok tentara yang saling berkumpul. Yang baik ngumpul dengan yang baik, ruh yang jelek ngumpul dengan yang jelek. Saya tanya, ini ruh kebaikan atau ruh kejelekan? Saya tanya, ini ruh kebaikan atau ruh kejahatan? Ruh kebaikan atau kejelekan? Ruh amal soleh atau ruh kemaksiatan? Ini mau sukses atau gagal? Mulia atau hina? Bakti atau durhaka? Sugih atau miskin? Pinter atau bodoh? Berarti ini ruh kebaikan. Amin ya? Amin anak-anakku sekalian. Maka senang kalau ada kegiatan Jumat pagi, Jumat berkah ini ya, Jumat yang disebut sebagai Jumat religi, senang ya. Ini ditradisikan. Yuk, nanti Pak Warsito dan Bapak Ibu guru yang lain, anak-anak kita dibiasakan sholat duha. Mumpung kamu SMP, mumpung kamu SMA, mumpung kamu kuliah, mumpung sedang belajar, orang yang belajar itu dinaungi oleh Allah, didoakan malaikat, hewan-hewan ikut mendoakan kita, hingga ikan di lautan pun mendoakan kita. Maka berdoalah. Siapa tahu di antara kita ini ada yang besok diangkat menjadi jenderal. Amin. Apa Jen? Ada yang diangkat jadi polisi besar, pangkatnya dhuwur. Amin. Ada yang jadi pengusaha sukses. Ada yang jadi dokter. Ya. Sesuk sing gagal pangkatnya ora AKBP. Nek AKBP apa Pak? AKBP kalau polisi itu apa? Ajun Komisaris Besar Polisi. Itu kalau AKBP. Ada tetangganya Pak Wawan jauh, bukan tetangganya pas. Itu pangkatnya bukan AKBP.
pangkatnya AKDP. Apa Pak AKDP? Antar kota dalam provinsi. Apa itu AKDP? Antar kota dalam. Sebab tidak serius golek ilmu. Yuk, bareng-bareng ditirukan. Bodoh tapi kaya, rusak. Bodoh neng sugih akhirnya merusak. Yang kedua, bodoh miskin. Bodoh miskin. Hasilnya apa? Kalau bodoh kaya itu merusak. Nek bodoh miskin. Apa bodoh miskin? Hasilnya apa? Ya, hasilnya di masyarakat itu menjadi sampah masyarakat. Yang ketiga, bodoh berkuasa. Bodoh ning dadi lurah. Bodoh ning dadi camat. Zalim, tidak adil. Melahirkan tirani, otoritarian. Bodoh disandingkan dengan apapun tidak apik. Tapi yang kedua, ini kita. Yuk bareng-bareng. Pinter dan kaya. Melahirkan apa? Pinter dan kaya melahirkan apa? Peradaban, sukses. Besok nak, ini kamu ini kan disebut sebagai generasi Z. Sesok nek buka mobil ra perlu nggo kunci. Ming bismillah. Buka dulu. Buka omah ngono ki enggak usah pakai kunci. Besok tinggal pakai sensor. Apa ini? Sensor apa namanya ini Pak Guru? Sensor apa yang merah-merah, infrared ya? Wah, buka lawang ning omahi. Assalamualaikum. Gue langsung buka diri. Ya. Buka kulkas nggak perlu pakai tangan dari jauh. Tinggal bismillah, buka diri. Ini adalah pinter sekaligus kaya. Yang kedua, pinter. Tetapi miskin. Apik balek. Melahirkan qanaah. Pinter mau disandingkan dengan apapun, hasilnya saya apik. Tapi nek bodoh disandingkan dengan apapun, hasilnya elek. Yang ketiga, pinter. Berkuasa. Lahirlah keadilan. Pinter. Terakhir, pinter. Semangat. Pinter. Agamanya bagus. Lahirlah konsistensi, istiqomah. Lahirlah istiqomah. Ayo ditradisikan, membuat tradisi atomic habit. Ayo sejak kecil ini dibiasakan nak. Sahabat-sahabat saya dan teman-teman saya yang satu kuliah di Jakarta itu diberi rezeki masing-masing. Ya, ada yang sekarang di Trans 7, ada yang sekarang di Indosiar, ada yang sekarang di PT ini PT itu. Saya diberi rezeki oleh Allah 5 tahun ke depan keliling Indonesia. Jadi Senin sampai Jumat itu saya diserahkan, Sabtu Minggu saya keliling Indonesia. Itu rezeki yang Allah berikan nak. Ya, itu Pak Wawan tahu. Jadi kalau Senin sampai Jumat saya jadwalnya hanya di kota. Tapi begitu Sabtu pagi pada subuh saya berangkat, kalau pulang lagi yaitu malam Senin. Besok Ahad pagi saya hadir di Hotel Sheraton Jogja, yaitu mengijabkan orang. Terus pokoknya 5 tahun ke depan itu adalah rezeki dari Allah. Allah berikan rezeki kepada saya keliling Indonesia. Bulan yang lalu diberikan rezeki untuk ke Balikpapan. Dan terus begitu. Nah, kalau kamu itu membangun atomic habit, sholatmu untuk perbaiki, hidupmu beres. Nah, nek sholat subuhmu untuk openi, sholat subuhmu dikerjakan dengan baik. Bapak ibumu sholat, kamu sholat, beres hidupmu nak. Tapi nek begitu sholat itu kamu tinggalkan, bahaya. Diterukan bersama-sama. Setiap manusia diberikan rapot oleh Allah. Rapotmu 1 semester berapa lembar? Berapa lembar 1 semester? 2 lembar. Kalau 3 tahun berarti berapa? 4 kalikan 3, 12 lembar ya. Itu rapot SMP 12 lembar. Besok ketika kita menghadap kepada Allah, manusia diberikan rapot oleh Allah 99 lembar. Berapa nak? Berapa nak? 99 lembar. 99 lembar itu tahu nggak nak? Ya, tintanya Allah terbuat dari cahaya. 1 lembar catatan kehidupan kita, 1 lembar catatan ibadah kita, 1 yaitu adalah
syahadat iman. Jadi lembar pertama itu lembar syahadat, lembar iman, lembar akidah. Ya. Pokoknya sing morone ning nggone dukun, sing nyembah kaya ngono kuwi, berhala sing ngono kuwi ora diterima. Wis nomor 1 berarti halaman pertama enggak lolos. Halaman kedua, lembar kedua itu lembar sholat. Kamu tahu nak, Nabi mengatakan satu lembar catatan kita itu adalah luasnya, adalah lebarnya sejauh mata memandang. Apa nak? Sejauh mata. Coba bayangkan, ada catatan sholat kita itu sejauh mata memandang. Waduh banget berarti, waduh banget. Itu nek sholat subuh bolong kabeh piye? Itu nek sholat asar bolong kabeh piye? Itu nek sholat isya bolong kabeh bagaimana? Satu jarak pandangnya itu dari kita sampai ujung sana kosong, tidak ada catatannya. Pak Lutfan, dalam ada teman saya, kui nek sholat, ming sholat sunnah tok ning ragilem sholat wajib. Nah, sholat sunnahnya apa? Nggih traweh kali Idul Fitri Idul Adha. Itu ibarat dia nek sholat sunnah tok ora sholat wajib, ibarat dia pakai ikat pinggang ning ranggo katok. Ibarat pakai ikat pinggang tapi tidak pakai celana. Jadi kaya lato-lato. Cah lanang, cah lanang ora sholat, apa? Sholatnya ming sholat tarawih karo sholat Idul Fitri Idul Adha, ini ibarat minggu celatok, ibarat pakai ikat pinggang tapi tidak pakai celana. Jadi lato-lato kayak wedhus ngono kae. Kayak kambing. Itu anak-anakku sekalinya. Pak, tetangga saya Pak, ada yang puasa tok, sholatnya enggak wajib, enggak sunnah enggak Pak. Dia hanya puasa tok, berarti cuman dia pakai baju tapi tidak pakai celana. Betapa berharganya diri kita. Nah, kalau ada orang ya yang tidak sempurna atau tidak sempurna, tetapi kepalanya masih ada, disebut manusia, masih hidup. Tapi nek ono wong kemudian kok sirahe ra ono, mungkinkah dia hidup? Tidak mungkin. Sirah kepala ini ibarat sholat kita. Kalau kalian masih ingat di bulan Oktober yang lalu di Kalideres ada satu keluarga 4 orang mati secara bergantian. Istrinya dulu mati, anaknya, bapaknya, anaknya mati. Padahal orang kaya. Karena sejak bulan Mei meteran listrik dicabut, hidup dalam kegelapan. Padahal kaya, mobilnya dijual. Tapi keluarga ini mati karena menganut aliran kepercayaan namanya apokaliptik. Apa nak? Apa? Apokaliptik apa? Bisa disebut apokaliptik, bisa disebut apokalipse. Apokalipso sama. Itu Robert Pak Apokalipso Pak. Dia percaya dunia ini akan hancur, yang berbuat baik akan dibalas, yang berbuat buruk akan dibalas pula oleh Tuhan dengan perbuatan yang buruk. Maka dia ingin bertemu dengan Tuhan dalam waktu yang cepat sehingga tidak makan. Begitu tidak makan kemudian kerempeng, mati secara bergantian. Ini orang ingin ketemu Tuhan tapi jalannya salah. Kalian ini anak-anakku sekalian, jalannya wes bener. Imannya sudah betul, tinggal sholatnya dikerjakan. Sholatnya sing tertib. Ya, pengen bantu orang tua besok masuk surga, pengen membahagiakan orang tua, mulailah dari sholat. Berdoalah, bapakmu yang merantau, ibumu yang merantau, bapakmu yang kerja keras. Bayangkan nak, satu hari saya sering memberikan contoh, wayahe kamu merantau di Korea, di Jepang, di Taiwan, di Arab, dimanapun, malam lebaran. Malam lebaran di Indonesia ning ndawung kediki belah mentok, belah pitik jago. Bapak ibumu belah ke pitik saka esuk, belah ke mentok. Berharap kamu pulang. Sore jelang maghrib takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamu telepon bapak ibumu. Kulo teng Korea nggak bisa pulang Pak. Apa neng Korea rono takbir tole? Mboten Pak. Mentoke pripun Pak? Nek aku wis dibelah le, pulanglah nak. Satu hari saat ini kamu masih bersama bapak ibumu, syukurilah, berbaktilah sama bapak. Begitu kalian berpisah mandiri besok, kalian akan benar-benar diuji. Saya punya anak 3, 1 polisi, 2 dokter, 3 guru. Siapa yang besok berbakti pada saya?
Saya punya anak 3, polisi, dokter, guru. Siapa yang besok berbakti pada saya? Polisi Pak, belum tentu nek wis dadi Kapolda anyar. Dokter Pak, nek spesialis mangkate esuk baline bengi. Guru Pak, nggak mungkin, wong administrasinya oke, setu ya tetap masuk. Maka 3 anak ini kita tidak tahu siapa yang besok berbakti pada orang tua. Tapi kalau anak soleh, meskipun dia polisi, meskipun dia dokter, kalau dia guru tetap akan berbakti pada orang tua. Sebagai penutup pada pagi hari ini, kita lafundunkan satu kalimat ulama. Yuk bareng-bareng. Man barro biwalidayhi la yamutu maitatas su'i. Ulangi sekali lagi, yuk semangat yang kompak. Angkat tangan kanannya semuanya sebelum kita tutup bareng-bareng. Man barro, angkat tangan yang tinggi. Man barro biwalidayhi la yamutu maitatas su'i. Man barro biwalidayhi la yamutu maitatas su'i. Anak yang berbakti pada orang tua tidak akan mati su'ul khatimah. Pengen husnul mas'ul, berbaktilah pada orang tua. Sholatlah dengan rajin. Mulailah dengan atomic habit, kebiasaan-kebiasaan kecil yang terus menerus sehingga menjadi baik. Demikian Bapak Ibu guru semuanya, mohon izin saya pamit ya. Pagi hari ini mohon maaf saya langsung meninggalkan tempat ini. Anak-anakku sekalian, doa dari saya mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang solih dan solihah, sukses dunia akhirat, berbakti kepada kedua orang tua, menjadi syafaat bagi guru-guru kalian. Besok kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yuk bareng-bareng angkat tangan kanan. Min huna. Bahasa Arab ini min huna. Nabda'u wa fil jannati nautaki. Di dunia kita berjuang dan di surga kita bertemu. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.